warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashabi. Tulab wa talibat azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan kita di dalam materi fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Kitabut Toharoh. Jadi dalam kitab ini dimulai dengan pembahasan bab tentang bersuci. Jadi kalau kita dilihat di sini bahwasanya Kitabut Toharoh itu adalah tema besarnya. Kemudian di bawahnya ada bab. Kemudian di bawah bab ada permasalahan-permasalahan. Al-babul awal fi ahkamit toharoti wal miyah. Kemudian di bab pertama ini menjelaskan tentang hukum bersuci dan hukum berkaitan dengan air. Atulab wa talibat azani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui bahwasanya kenapa para ulama, para fuqaha, mereka di dalam menyusun kitab fikih itu dimulai dengan bab bersuci. Kenapa nggak dimulai dengan bab jual beli? Kenapa nggak dimulai dengan bab nikah, bab jihad dan seterusnya? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya para ulama, para fuqaha itu selalu mendahulukan sesuatu yang terpenting. Tentunya di sini yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Jadi yang pertama ada syahadat. Dan syahadat ini dibahas di dalam permasalahan tauhid, permasalahan akidah. Kemudian setelah syahadat ada sholat. Jadi rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, kenapa di dalam kitab ini dimulai dengan Kitabut Toharoh, tidak langsung ke sholat? Karena kita tahu bahwasanya Toharoh ini adalah syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin melakukan ibadah sholat. Tentunya kalau seseorang keliru di dalam bersucinya, tidak tahu bagaimana cara bersuci, maka bisa menyebabkan sholatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, la yaqballahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Jadi Allah tidak akan menerima sholat seseorang apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Tentunya ini pentingnya mempelajari permasalahan tentang bersuci sebelum kita masuk ke bab sholat. Nah, kemudian kita lanjutkan ke masalah yang pertama, al-mas'alatul ula fi ta'rif bit toharoti wa bayan ahammiyatiha. Jadi di dalam permasalahan yang pertama ini menjelaskan tentang ta'rif, pengertian bersuci, dan penjelasan pentingnya bersuci. Jadi penjelasan pengertian bersuci, apa itu bersuci, dan penjelasan sejauh mana pentingnya seseorang untuk mempelajari tata cara bersuci. Nah, kemudian ta'rifuha, kita masuk ke pengertiannya, definisinya. Wa hiya fil lughati an-nadhafatu. Jadi toharoh secara bahasa artinya adalah an-nadhafah. An-nadhafah itu bersuci. Wan nazahatu minal aqdar, dan mensucikan dari berbagai kotoran.
Jadi itu pengertian toharoh secara bahasa an-nadhafatu wan nazahatu minal aqdar. Adapun pengertian secara istilah, wa fil istilah raf'ul hadasi wa zawalul khabas. Pengertian toharoh secara istilah adalah mengangkat hadas dan menghilangkan al-khabas. Jadi hadas itu adalah sifat yang terdapat dalam diri manusia, yang mana sifat tadi dapat menghalangi seseorang dari sholat. Contoh, ketika seseorang bangun tidur, maka dia tidak boleh langsung mengerjakan sholat sebelum dia bersuci. Nah, orang tersebut itu dikatakan sedang berhadas. Contoh lagi, orang yang habis buang hajat, maka dia tidak boleh langsung mengerjakan sholat sebelum dia bersuci. Nah, bisa dikatakan orang tadi sedang berhadas. Itu tadi hadas, sifat yang terdapat dalam diri manusia yang bisa menghalangi dia dari melakukan sholat. Adapun khobas itu bisa dikatakan dengan najis. Dan najis itu ada najis besar, mukhaffafah, najis mutawassithah, dan ada najis mughaladah. Dan hadas juga demikian, wal hadasu ala nau'aini. Jadi hadas itu ada dua macam. Yang pertama, hadasun asghar, yaitu hadas kecil. Maksudnya apa? Wa huwa ma yajibu bihil wudu. Jadi hadas yang diwajibkan dengannya hanya untuk wudu. Jadi jika seseorang melakukan hadas ini, sedang berhadas kecil, ketika dia hendak melakukan sholat, melakukan ibadah yang disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu, maka cukup baginya hanya dengan wudu. Itu hadas kecil. Kemudian hadas besar. Macam yang kedua adalah hadas besar, wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, yaitu yang diwajibkan dengannya mandi. Jadi ketika seseorang terkena hadas besar, maka dia wajib mandi. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ahamiyatut toharoti. Jadi pentingnya bersuci. At-toharotu hiya miftahus sholah. Bersuci itu adalah merupakan kunci dari sholat, karena seseorang tidak sah sholatnya ketika dia belum bersuci. Wa akadu syurutiha, dan bersuci itu termasuk syarat sholat yang paling ditekankan. Wa syartu labudda ayyataqaddam alal masyrut, dan syarat itu harus mendahului daripada yang disyaratkan. Oleh karena itu, kenapa kita mempelajari kitabut toharoh sebelum kita masuk ke pembahasan sholat? Karena tidak mungkin seseorang bisa melakukan sholat dengan sempurna atau sholatnya tidak akan diterima kecuali dia harus bersuci terlebih dahulu. Nah, jadi itu tadi permasalahan yang pertama. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, al-ma'ul ladzi tahsulu bihi toharoh. Jadi di dalam permasalahan yang kedua ini menjelaskan tentang air yang bisa digunakan dengannya untuk bersuci. Jadi air yang mana yang bisa dipakai untuk bersuci? At-toharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Jadi bersuci itu membutuhkan kepada sesuatu yang dengannya bisa mensucikan. Yuzalu bihin najasu wa yurfa'u bihil hadas, yang bisa menghilangkan najis dan dengan sesuatu tadi bisa mengangkat hadas. Wa huwal ma, yaitu dia adalah air. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi
toharoh wal ma'ut tohur, dan air yang bisa dijadikan dengannya untuk bersuci yaitu air tohur. Ini namanya ma'ut tohur. Apa itu ma'ut tohur? Wahwa at-tohiru fi dzatihi al-mutoh wadau bisulut, dan air salju, wal barot, dan air yang dingin, aujarian fil ardi, atau bisa jadi air tersebut keluar dari permukaan bumi, kama il anhar, seperti air sungai, wal uyun, dan mata air, wal abar, dan air sumur, wal bihar, dan air laut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan untuk kalian dari langit air agar mensucikan kalian dengan air tersebut. Kemudian kita wala tahsulut toharotu bima'in ghairil ma. Jadi nggak bisa bersuci itu dengan cairan selain air. Contoh cairan selain air adalah kalkhol. Khol itu cuka. Dia cair tapi dia bukan air. Wal bensin atau bensin. Wal asir, sirup. Wal laimun, air jeruk. Wa ma syabahu, dan yang semisalnya. Memang bentuknya cair tapi dia bukan air mutlak. Dalilnya apa? Liqouli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian tidak menemukan air, maka hendaklah bertayamum dengan permukaan bumi yang baik. Falau kanat at-toharatu tahsulu bima'in ghairil ma' lan linakli adamil ma'i ilaihi walam yankul ilat turab. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya seandainya bersuci itu bisa memakai cairan selain air, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan seseorang ketika dia tidak mendapati air dengan debu tadi. Nah, itu tadi permasalahan yang kedua tersebut. Kemudian kita masuk ke masalah yang ketiga, al-mas'alatu salisah, al-ma'u idza khalatathun najasah. Jadi bagaimana air apabila bercampur dengan sesuatu yang najis. Jadi secara asal air tersebut suci, kemudian ada najis yang mencampuri air tersebut, maka hukumnya apakah dia boleh dipakai buat bersuci atau tidak boleh dipakai buat bersuci. Alma idza khalatathu najasah faghayyarat ahadu awsafi salasah rihuhu aw ta'muhu aw launuhu fahuwa najasun bil ijma la yajuzu istimaluhu. Jadi air apabila dia bercampur dengan sesuatu yang najis, kemudian salah satu dari tiga sifatnya itu ada yang berubah, sifat yang mana? Yaitu baunya, rasanya, atau warnanya, maka hukum air tersebut menjadi najis bil ijma, sesuai dengan kesepakatan para ulama. La yajuzu istimaluhu, tidak boleh dipakai buat bersuci. Fala yarfa'ul hadas, maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas. Wala yazilul khabas, dan juga tidak bisa dipakai untuk menghilangkan khabat. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, al-mas'alatur rabi'ah, hukmul ma al-musta'mal fit taharah. Jadi bagaimana hukum air bekas pakai di dalam bersuci. Jadi bagaimana hukumnya seseorang itu, atau bagaimana hukumnya bersuci menggunakan air bekas. Al-ma'ul musta'mal fit taharati. Jadi air musta'mal di dalam taharah kalma ilmun fasil an a'dha'il mutawaddi wal muktasil. Jadi contoh air musta'mal itu adalah seperti air yang menetes dari anggota orang yang wudhu atau orang yang mandi. Jadi ada seseorang dia berwudhu, kemudian
di dalam bejana, kemudian air wudhunya tadi menetes kembali ke bejana tadi. Apakah air tersebut bisa dipakai buat bersuci atau tidak? Tohirun mutohir li ghairihi ala sahih. Jadi air mustakmal seperti itu tadi, itu hukumnya tohir, suci, dan bisa mensucikan untuk selainnya, sesuai atau berdasarkan pendapat yang benar. Yarfa'ul hadas wa yazilun najas, bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis, dengan catatan madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafis salasah. Jadi dengan catatan selama air tersebut, air mustakmal tadi, belum berubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu baik ar-raihah wa ta'mu wal laun, dari segi baunya, dari segi rasanya, maupun dari segi warnanya. Dalilnya apa tentang sucinya air mustakmal ini? Yaitu disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza tawaddoa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Jadi dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selesai berwudu, para sahabat berebutan untuk mengambil bekas air wudunya Nabi. Jadi dari sini terjelaskan bahwasanya air mustakmal tadi itu hukumnya suci dan mensucikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa nashkurukum ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.